A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Penjelasan kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Juga ayat yang lain Allah menjelaskan, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Yang kita baca kitab Ihya Ulumuddin masih membahas tingkatan orang-orang yang akan mendapatkan azab kelak di akhirat jika mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Imam Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu, kullu man ahkama aslal iman wajtanaba jami'al kabairi wa ahsana jami'al faraid, ani al-arkan al-khamsah, wa lam yakun minhu illa saghairu mutafarriqatun lam yusirra 'alayha fayashbahu ayyakuna 'adzabu al-munaqashata fil hisab faqat. Setiap orang yang mengkokohkan, anu magehan, yang menguatkan, yang mengkokohkan aslal iman, akan pokoknya iman. Ada aslul iman, ada ajzaul iman, ada cabang iman, ada aslul iman. Aslul iman itu yang 6, rukun iman yang 6 itu aslul iman. Setiap orang yang mengkokohkan di dalam aslul iman, dalam keimanannya kokoh, betul, tidak melenceng keimanannya, ya, betul-betul imannya itu benar, dibenarkan iman, keimanan, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, betul-betul dia kokoh di dalam keimanan, lalu dia menjauhi seluruh dosa besar. Waduh, ya, menjauhi seluruh dosa besar. Berapa dosa besar itu? Ada 70 dosa besar, ada 70 macam dosa besar. Ya, imannya kokoh, tidak melenceng, betul-betul, ya, dibenarkan akidahnya, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu dia menjauhi seluruh dosa besar dan dia melakukan, membaguskan semua yang fardu, yaitu rukun Islam. Sholatnya bagus, pokoknya bagus semua. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, ya, syahadatnya bagus, hajinya bagus. Nah, bagaimana orang tersebut? Lalu dia tidak ada pada dirinya kecuali dosa-dosa kecil yang terkadang dia lakukan dan dia tidak menetap pada dosa tersebut. Aya jelema imana pageuh, imannya kokoh, lalu seluruh dosa besar ditinggalkan, dari mulai musyrik, membunuh, zina, meninggalkan, pokoknya dosa besar semua ditinggalkan. Lalu orang tersebut membaguskan seluruh yang dipardukan oleh Allah, itu rukun Islam yang 5, dia lakukan dengan baik, itu rukun Islam yang 5. Kemudian tidak ada padanya kecuali dosa-dosa kecil yang terkadang dia kerjakan. Ada dosa kecil, tapi dia tidak menetap pada dosa kecil tersebut. Maka menyerupai adanya siksaan untuk orang tersebut hanya diputar balikan pada hisaban. Itu azabnya itu hanya diputar balikan dalam hisaban, diperiksa, hisab, dihisab. Di situ aja. Ya, seputar itu aja hisaban. Azabnya ya untuk orang tersebut faqat. Fa innahu idza husiba rajahat hasanatu ala sayyiati. Karena sesungguhnya orang tersebut jika dihisab, begitu diperiksa, pemeriksaan, ternyata bagus ini semua. Jadi kesusahannya itu hanya bertemu ketika pada hisaban saja. Aduh, masya Allah. Iya, tinggalkan dosa gede, kabeh. Panggihna teh karieuheunna teh ukur dina hisab hungkul. Anu
aslul iman, kokoh imannya, dan seluruh dosa besarnya ditinggalkan, dan dia membaguskan rukun Islam yang 5. Itu hanya dia merasakan repot di dalam hisab saja. Eta anu ninggalkeun dosa gede kabeh ditinggalkeun. Ieu keur nyaritakeun jelema anu kokoh imana, pageuh imana, aslul imana nyaan bener, tuluy manehna ninggalkeun sakabeh dosa gede, tuluy manehna ngaluskeun kewajiban-kewajiban anu rukun Islam nu 5. Itu ngan sok migawe dosa leutik, ngan teu matuh untuk istiqomah gitu dosa teh. Kadang-kadang ngalakonan, kadang teu. Nah, itu nanti di akhiratnya kata Imam Ghazali, ya, radhiyallahu anhu, dia itu repotnya itu ketika dihisab saja. Bayangkan ku urang, jelema nu bener imana nu ninggalkeun sakabeh dosa gede, jeung alus dan bagus di dalam melaksanakan seluruh yang fardu yang 5 tersebut. Salatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, ya sah, ya bagus pokoknya. Puasanya bagus, salatnya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus. Hanya dia suka melakukan dosa kecil. Itu pun dia tidak menetap pada dosa nanti kerepotan orang seperti ini, repotnya hanya pada hisaban saja. Jaman muda gitu panggil jeung kariweuh cenah nalika hisabna. Kumaha lamun nu teu kitu? Tinggal ngaca we ka urang. Kartos tinggal ngaca ka urang masing geus ditinggalkeun dosa gede kabeh can. Nah kadeh kudu ditinggalkeun. Terus geus alus can eta kapanduan 5 rukun Islam nu 5 teh geus alus can salatna, geus alus can puasana, geus alus can zakatna. Waduh. Lamun ningali ieu wah urang teh ya. Ieu cacak. Orang yang bagus imannya, aslul imannya betul-betul benar, dia itu di dalam i'tiqadnya benar, ya, dan dia menjauhi seluruh dosa besar, dan dia bagus di dalam melaksanakan rukun Islam yang 5, tapi dia suka melakukan dosa kecil, itu pun tidak menetap. Maka nanti repotnya dia akan mengalami kerepotan itu hanya dalam hisaban saja. Allahu Akbar. Kumaha lamun nu mawa dosa maotna. Ieu mah nu teu mawa dosa. Maotna teu mawa dosa. Ngan pedah baheula teh sok migawe dosa leutik. Kitu ge teu mayeng kadang-kadang. Tah riweuhna teh panggih jeung ripuhna teh ukur dina hisaban amal. Kahartos? Eta anu ninggalkeun sakabeh dosa gede. Ya, tinggal kontrol we urang masing-masing. Fa innahu idza husiba rajat hasanatu ala sayyi'ati. Nalika dihisab ternyata kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Lalu bagaimana di dalam keterangan sesungguhnya sholat 5 waktu kepada sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan, itu menjadi kafarah, penghapus kepada dosa yang ada di antara tersebut. Contoh sholat subuh terhadap sholat duhur. Ketika kita sholat duhur, ya, itu menjadi kifarat dosa kecil yang kita lakukan antara duhur dan subuh atau antara duhur dan asar. Itu kifarat jika ditinggalkan dosa besar. Majtuni batil kabair, jika ditinggalkan dosa besar itu menjadi kifarat. Tina Jumat kana Jumat, tina Jumat kana pangi Jumat deui teh eta teh dosa leutik kabeh dijadi kifarat, dihapus. Ketika kita sampai kepada Jumat lain, ya antara Jumat dan Jumat yang kita lakukan dosa kecil dihapus oleh Allah dengan adanya sholat Jumat. Itu pun kalau ditinggalkan dosa-dosa besar. Wa kadzalika ijtinabul kabair, seperti demikian menjauhi dosa-dosa besar dengan hukum nas Quran menjadi penghapus kepada dosa-dosa kecil. Kalau orang menjauhi dosa besar, pasti dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah. Ya, jelema
gaduh harta 1 miliar, boga hutang 100.000, kabayar moal. Udah boga duitnya tuh 1 miliar. Terus orang punya dosa kecil tapi dia meninggalkan dosa besar. Itu dosa kecil dihapus dengan sebab dia meninggalkan dosa besar gitu. Jadi meninggalkan dosa besar itu menjadi kafarah, penghapus terhadap dosa-dosa kecil. Wa aqallu darajat ditakfir ayyud fal adab in lam yudfa'al hisab. Paling sedikit dari derajat yang menjadi penghapus yaitu ditolaknya siksaan jika tidak ditolaknya hisaban. Wa kullu man hadza halu faqad saqulat mawazin. Setiap orang yang seperti ini keadaannya, maka sungguh dia telah berat timbangan amal kebaikannya. Orang yang kokoh di dalam keimanannya, aslul imannya benar, lalu dia menjauhkan dosa, menjauhi dosa, seluruh dosa besar, dan dia membaguskan seluruh yang fardu, yakni yang rukun Islam yang 5, maka orang tersebut sungguh telah berat timbangan kebaikannya. Tuh gitu cenah ya. Urang hayang timbangan kadah kahadiana leuwih loba ta eta nu tadi teh. Kokoh di dalam keimanan dan menjauhi seluruh dosa besar dan membaguskan seluruh yang fardu, yakni rukun Islam yang 5. Orang yang mengerjakan kelakuannya, keadaannya seperti itu, maka sungguh orang tersebut telah berat timbangan kebaikannya. Maka seyogianya ada orang tersebut setelah nampaknya keunggulan ya di dalam timbangan kebaikan, dan setelah beresnya di dalam hisaban, dia ada dalam kehidupan yang meridhai, yang diridhai. Hidupnya akan senang ketika melihat timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Jadi kita berusaha harus memperbanyak amal kebaikan dan berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah gitu tah jelema ke di akhirat teh.